Joko Kendil. Joko Kendil itu kan zaman orang OGDJ aja. Orang. Berarti pernah ketemu sama yang 2 kali. musafir viral itu? Iya itu. Joko Kendil. Sekitar sebelumnya tahun 2000 lah, itu masih bujang ya, tahun 99. Emang beneran ODGJ atau OGDJ gimana itu? saya bilang ya berhalusinasi Halusinasi. masa naik. Lamaan saya lah. Senior saya ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita lagi ada di Nogorojo ya Gus ya. Bersama dengan Gus Bayu. Gus Bayu ini seorang musafir ya Gus ya. Bisa diceritain Gus, pengalamannya musafir ini udah berapa tahun nih dari awal ini? Anggaplah dari mulai tahun sebelumnya awal tahun 2000, tahun 98-an. Sudah mulai jalan? Mulai jalan tahun 98. Kemudian sempat berhenti sampai sekitar 2007. Berhenti dulu? Berhenti dulu karena anak waktu itu masih kecil. Nah, habis itu sekitar berapa tahun itu sempat kerja dulu ya namanya nafkahin dulu. Nafkahin dulu, sempat kerjanya dulu sekali ikut orang tua kemana-mana, merantaunya kemana-mana sampai ke Sumatera, kemudian sampai ke daerah Kulon kan gitu, sampai nyebrang ke Kalimantan pernah dulu lah. Berarti musafirnya tuh dari mulai masih bujang? Ya masih bujang. Udah dulu. Mulai jalan? Sudah mulai jalan. Startnya dari mana itu? Waktu itu startnya itu mulai dari Alaspuro dulu. Alaspuro Banyuwangi tahun 98 itu ya. Dulu itu masih belum jalan terus. Jalan terus, belum ada musafir dulu. Ya ada sih musafir, tapi seviral saat ini ya. Seviral kayak zaman sekarang ini. Sekarang banyak ya Gus. Sudah banyak sekarang orang-orang musafir dari mana-mana itu sudah banyak. Terus pengalamannya Gus selama musafir puluhan tahun ini dari 98 ini banyak, apa aja ini Gus yang didapatkan ini? Duka pahit. Duka pahit, banyak yang ngenyek kata orang Jawa itu, banyak yang menghina. Ya banyak kan mereka kan mandangnya baju, mandangnya kelambi ya, mandangnya kelambinya, kemudian bajunya, kemudian pengangguran, kerjaannya apa gitu, kok jalan terus kan gitu. Nah orang kan jalan kaki terus ya. Iya, nggak bisa menilai. Nah kalau saya udah mau jenang di rumah, diam di rumah, kan punya rumah 2. Pertama dulu di Madura, kemudian yang rumah orang tua saya di daerah Jawa Barat. Ada padepokannya iya, semua? Ada padepokannya. Kalau di Jawa Barat ya daerah Kerawang. Kalau daerah Kerawang orang udah pada tahu saya, udah paham. Udah hafal ya Gus ya? Udah hafal, iya. Kalau yang Madura itu? Madura itu ya itu sempat dulu punya rumah tangga lah. Di Madura? Iya di Madura itu. Kemarin kan sambil ziarah ke rumah mertua, kalau lihat udah tinggi rumput-rumputnya, kemarin sempat pulang. Gak ada yang ngerawat itu? Gak ada yang ngerawat karena daerah pelosok. Kemarin juga muter-muter juga di Madura itu, di Madura muter-muter. Di Madura, wali-wali di Madura selama sekitar 3 bulanan. Tujuannya Gus Bayu jadi musafir puluhan tahun tuh apa sebenarnya yang ingin dicapai tuh? Ya itu memperdalam karamah. Yang kedua itu buka makam-makam wali. Dulu memang buka makam-makam wali. Memang ada tugas. Waktu itu masih hidup guru. Ada guru-gurunya ya, guru-guru spiritualnya. Dulu kata guru saya itu, enggak mursyid saya itu, udah kalau bisa terus lanjutin. Sampai kapan? Sampai kalau bisa sampai 2043. Tapi sambil kalau sudah 2000 nanti ini kurang 5 tahun lagi ini insya Allah saya naik motor. 5 tahun lagi udah selesai? Udah selesai jalan kakinya. Baru jalan kakinya ya. Pakai sepeda. Tapi tetap keliling? Tapi tetap pakai sepeda motor. Tetap keliling? Tetap keliling. Nusantara? Ya, Nusantara. Karena ada tugasnya ini berat juga sih. Ada harus 10 makam wali yang harus dibuka. Udah dapat berapa makam wali? Sekitar kalau nggak salah nanti dulu di Madura. Sebutin aja. Di Madura itu ada 2. Kemudian di Tuban kalau orang Tuban tuh paham tuh. Pertama petilasannya Suku Dedes, petilasannya Mbah Sunan Kalijogo. Suku Dedes, kemudian Tuban juga, kemudian di Jenggolo Raden Panji, kemudian di Sekardadi itu Mbah Duko sama Kiai Cokro,
kemudian terus Mbah Wilokusumo daerah Subah. Baru-baru ini sekitar 2 tahun di Sulang, Rembang. Udah banyak Syed berarti, sudah Abdullah, ada 5 Prabu lebih ya Mandraga. berarti ya? Ya sudah ada yang sudah dibangun. Oh, udah bangun. Yang sudah dibangun. Di Raden Panji itu bagus, mau di malahan kayak gini, ada jatinya, ada tempatnya, sudah bagus. Di Baduko sudah dibangun di pinggir sungai. Yang megah itu di petilasannya Sunan Kalijogo di Sukodedes, itu setiap tahun itu nanggap wayang kulit. Udah dibuka Dulu, dengan ya, udah sudah rame ya. petilasan doang, kayak gini nggak ada makam. Oh. Cuman kapunden lah. Tapi nggak boleh memang nggak boleh dikasih cungkup, itu nggak boleh. Ya namanya petilasan, bukan makam. Tapi makom kayak petilasannya pesujudan Sunan Bonang, nah itu kan nggak boleh dikasih tenggar, yang namanya petilasan seperti itu. Berarti ya tugas dari gurunya hampir selesai ya Gus. Sudah ya, hampir untuk selesai, buka insya Allah 10 buka 10, makam itu ya, 10 ini tinggal Mali ya. 10 lagi yang belum ketemu. Insya Allah Di tanah Jawa ini. Ya, tanah Jawa ini. Makanya dulu saya sempat diomongin sama Abah Bilu, kan sempat dulu nepak pundak saya. Kemudian lanjutin buka makom juga, tapi pelan-pelan. Kalau misalnya nggak tahu namanya, nanti minta petunjuk ke saya. Kata Abah Bilu. Ditemui lewat apa ini? Ya waktu itu ya sempat saya ke sana juga ke Gunung Selawat. Langsung ya. langsung. Sekitar 2003 kalau nggak salah. Waktu belum boomingnya dulu viral. Setelah ketemu di Rembang, pas supaya mampir ke rumah saya, kata Abah Bilu. Waktu itu saya berlima sama-sama pejalan juga, musafir juga, tapi udah teman-teman saya banyak yang sudah mandek, yang nggak berhenti juga sih. Oh, masih jalan? Masih ada yang jalan pakai motor, kalau yang itu masih pakai mobil. Tapi karena udah faktor usia, saya juga sudah 52 sekarang. 52, tapi sudah masih kuat jalan. Masih alhamdulillah masih Puluhan tapi, kilo ya, ratusan kilo. Tapi kalau daerah gunung mungkin saya naik kendaraan, mungkin pakai motor lah. Fisik kayak kalau kayak di yang Abioso nggak mungkin saya langsung jalan kaki, banyak berhentinya. Kayak di Sunan Kalijogo itu kan banyak berhentinya juga saya. Kadang pas mau buka wali itu ada petunjuk atau gimana itu? Memang ada isyarah dulu, ada petunjuk dulu. Saya biasanya dimimpiin atau gimana? Biasanya gini, tanpa disengaja. Kadang-kadang warganya atau saya datangin makomnya, ya mungkin dimimpikan satu kampung gitu. Di satu kampung itu didatangin orangnya. Atau makom yang kontroversi. Maksudnya? Kontroversi itu jadi, oh ini namanya si Fulan, ini namanya si Fulan. Nah itu akhirnya saya jadi perdebatan gitu ya. Kayak makamnya Mbah Wiro itu dulunya bukan namanya Mbah Gimana Wiro. Itu sama nama orang Jawa, jadi namanya itu Raden siapa gitu namanya, saya lupa. Itu kontroversi juga, daerah arah ke Belado, Bandar itu. Sebenarnya banyak sudah, alhamdulillah sudah. 10 ada berarti makam yang sudah dibuka. Yang saya itu mungkin lebih lah. Di Madura 2. 10 lebih berarti tugas dari guru udah selesai ini? Ya belum. Oh belum. Bukan saya bilang semuanya kalau di total 20. Oh harus 20. Ya? Jadi ini yang di Madura tuh 2. Di Tuban itu Sukodedes, Basduko, Ke Cokro, kemudian Raden Pandi di Mbah Jonggolo, kemudian di Sulang yang Prabu Mandraga, kemudian sini di mana itu di daerah Ponorogo yang Wilokusumo, kemudian di daerah Jawa Barat itu ada juga, Jawa Barat itu 1, itu Raden Sukmo Sejati. Setiap menemukan makam wali itu jangan menetap di situ? Ya enggak juga sih. Berapa hari minimal atau? Kadang paling cuma setengah hari. Karena kan memang kadang-kadang diminta warga. Gitu. Diminta warga, kadang-kadang ada yang ini, ada yang didatangin melalui orang datangnya ke saya, melalui dari mbahnya yang ini datangin nih, kalau ada orang yang pakai caping, pakai tongkat, tapi orangnya beda, versinya beda, jadi dilihat tanda-tandanya beneran orang gitu ya, betulan orang atau apa kan, kayak siluman atau jin kan gitu. Nah itu dilihat tanda-tandanya, apa dia tongkatnya kayak gimana, capingnya kayak gimana, kayak bukan Joko kan
Joko Kendil itu kan zaman orang OGDJ aja. Berarti pernah ketemu Iya, sama yang 2 kali. musafir viral itu? Iya itu Joko Kendil. sekitar sebelumnya tahun 2000 lah, itu masih bujangnya tahun 99. Emang beneran ODGJ atau gimana OGDJ itu? saya bilang ya berhalusinasi Halusinasi. masa lagi lamaan saya lah, senior saya ini.